Kita lanjut dulu Bapak Ibu ke hadis bab yang ke-174. Kenanya punya hubungan. Bab ma yaqulu idza nazala manzilan. Bab apa yang dibaca apabila nazala manzilan, menetap di suatu tempat atau berada di suatu tempat. An Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang singgah, siapa yang tinggal di suatu tempat, kemudian dia membaca, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersafar dan telah datang malam hari, maka beliau berdoa, wahai tanah, wahai bumi, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan dari kejahatan atau dari keburukan yang ada pada dirimu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang diciptakan pada dirimu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan keburukan apa yang merayap di atas dirimu. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan asad, dari kejahatan singa manusia, dari keburukan atau bahaya ular, kemudian kalajengking, kemudian dari bahaya sakinil balad, bahaya jin, bahaya iblis, dan bahaya anaknya yaitu setan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menguatkan apa yang dibahas di bab yang 173 tadi. Masih dalam hal minta perlindungan kepada Allah. Apakah itu ketika kita safar atau ketika kita tidak bersafar sama sekali? Kalau yang bab 173 tadi mengkhususkan doa terhadap kejahatan manusia. Kalau nan bab 107 sampai ko berlindung kepada Allah dari segala hal. Dari manusia, dari binatang, dari jin. Berlindung kita kepada Allah. Dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Khawlah binti Hakim, beliau adalah salah seorang isteri Nabi. Beliau pernah mendengar kalau Nabi itu pernah membaca doa, pernah bersabda, man nazala manzilan, siapa yang turun di suatu tempat atau menginap di suatu tempat atau berada di suatu tempat, terutama di tampek-tampek yang
bukan di mana tempat kita tinggal. Kemudiannya membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minimal ko bapak ibu ko hafalkan yang pendek ko. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena fadilahnya, keutamaannya luar biasa. A'udzu, aku berlindung, meminta perlindungan. Bi kalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Salah satu maksud dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna di situ adalah dengan kekuasaan Allah yang sempurna, dengan perlindungan Allah yang sempurna. Dari apa kita berlindung? Min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan yang ma khalaq, yang dia ciptakan. Jadi Bapak Ibu, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada nan elok, ada nan buruk, dan seterusnya. Allah menciptakan sesuatu yang kelihatannya buruk tentu dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaan. Contoh Bapak Ibu, nyamuk itu rancak atau tidak rancak? Buruk atau elok? Tanya kita. Nyamuk itu buruk atau tidak buruk? Nyamuk. Mana ingin ibu-ibu? Rumah penuh nyamuk atau rumah tidak bernyamuk? Berarti kan kita tak suka nyamuk membahayakan. Berarti nyamuk itu min syarri ma khalaq, termasuk dari hal-hal buruk yang Allah ciptakan. Tetapi kalau pandangan awak hanya sekadar buruknya, dia nyamuk ko mengganggu sen, dia nyamuk ko membuat awak gatal, dia nyamuk ko membuat kita sakit. Nah, mungkin kita akan berpandangan buruk ke Allah. Tapi kalau awak memahami dengan ilmu, dengan hati, insya-Allah di balik yang kelihatannya buruk itu tersimpan nan elok yang luar biasa. Contohnya, ketika kita nak ingin ada nyamuk, maka kita akan lebih bersemangat membersihkan tempat tinggal awak. Berarti elok atau buruk? Elok. Tambah bersih tempat tinggal. Makanya kalau ingin terlindung awak misalnya dari nyamuk-nyamuk malaria itu yang membahayakan itu, hal yang bisa menampuang air tolong dibersihkan. Karena salah satu tempat paling suka nyamuk bertelur di situ. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dengan nyamuk kolah bara banyak orang bisa hidup. Apa maksudnya? Dia ada nyamuk kolah berfikirlah manusia, alah ubeknya koha supaya ko adona nyamuk nyo pantak awak tak membayukan kayak gitu. Atau baalah caranya ko adona nyamuk nyo nak menggigit awak. Maka berfikirlah manusia, akhirnya dengan pikirannya itu terciptalah ubek nyamuk. Ada ubek nyamuk tadi, ada pabrik yang memproduksinya, ada orang yang kerja di sini, ada penjualannya, para orang yang didik di situ Bapak Ibu. Perusahaan untung, karyawan yang ada di situ bagaji, kemudian barang tadi depor ke kadai-kadai, orang kadai membiak untung, dapat pulaunya untung dari penjualan ubek nyamuk tadi. Sesuatu yang awalnya nampaknya buruk, tetapi di balik itu Allah berikan hikmah yang luar biasa.
Nah, makanya dari sesuatu yang memang dengan hikmah Allah, dengan sesuatu ilmu Allah itu diciptakan keburukan, salah satu hikmahnya pula yang luar biasa adalah supaya kita betul-betul sungguh-sungguh berdoa ke Allah untuk dilindungi dari nan buruk tadi. Pahala lawat. Sayang Allah ke kita, kena minta perlindungan ke Allah. Nah, jadi makanya di dalam dua surat terakhir dalam surat Al-Quran itu, surah Al-Falaq, surat An-Nas, sadonyo tentang permintaan perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan. Surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya tu? Kalau dibuka Quran terjemahan, katakanlah, aku berlindung dari bahaya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup pada buhul-buhul talinya, wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kemudian dari surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dan dari golongan jin dan manusia. Nah, dua surah ke Bapak Ibu mengungkapkan perlindungan kita kepada Allah dari berbagai kejahatan keburukan, baik itu manusia maupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, salah satu doa terbaik, zikir terbaik, pendeknya tapi fadilahnya luar biasa, yang akan menjaga kita dari hal yang buruk-buruk itu, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia pergi dari tempat itu. Jadi ketikanya masih di situ, Bapak Ibu, tak akan ada yang membahayakannya, dijaga oleh Allah kalau nya membaca doa ko dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu, ya, Ambo punya ibu, punya orang gaib, beliau termasuk yang mengamalkan zikir. Jadi kami punya para agak katih dia. Kecek orang di situ paraknya agak berbahaya. Bahkan pernah di parak tu Bapak Ibu bersobok jajak harimau. Jajak harimau. Tak jarang orang mencelik ula-ula situ. Pidek parak kehidupan di sinan, beliau pergi sinan. Tapi semenjak beliau mendengar pengajian, ada zikir yang akan melindungi dari hal yang buruk-buruk, salah satunya itu beliau ketika akan masuk ke parak tu Bapak Ibu, kau cerita beliau sendiri ke kami, tarikh membaca doa aku, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah dijaga oleh Allah sampai kini lagi sihat-sihat. Pernah beliau punya sawah, kecek orang ku apa-apa ni jalah kian jo patang ngabo nampak ula sadang pangkalangan orang gadang baragadang pide awak sawak wah di sinan, tak mungkin lo ndak pai ke situ, pai jo. Alhamdulillah Allah lindung. Nah, jadi ketika keyakinan betul-betul menancap ke diri kita, ada
Katikolah menancap keyakinan pada diri awak, insya-Allah Allah akan lindungi kita dengan cara yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Maka di kesempatan subuh hari ini, usahakan jangan pulang dulu Bapak Ibu sebelum hafal doa. Hafal Bu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai beliau berdua. Ya, beliau meriwayatkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersafar, kemudian datang malam hari, ya. Kalau tiba malam, maka beliau berdoa loh. Doanya, ya ardu, wahai bumi, wahai tanah tempat kami tinggal gini, Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku, Tuhan engkau sama, yaitu Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, ya, dari keburukanmu dan dari keburukan apa yang diciptakan pada dirimu. Jadi awak berlindung kepada Allah dari segala hal nan buruk-buruk yang ada di bumi itu, baik yang ada di luarnya maupun yang ada di dalam. Wa syarri ma khuliqa fiki, berlindung dari keburukan apa yang diciptakan pada dirimu. Wa syarri ma yadibu alaiki, berlindung dari keburukan yang melata di atasmu. Kemudian wa'udzu billahi min syarri asadin wa aswadin, aku berlindung kepada Allah dari bahaya singa, dari bahaya aswad. Aswad itu artinya manusia. Wa minal hayyati wal aqrab, dari bahaya binatang berbisa dan bahaya kalajengking. Wa min sakinil balad, dari bahaya jin-jin yang menghuni tempat itu. Wa min walidin wa ma walad, dari bahaya walidin. Walidin ku Bapak Ibu artinya orang gaib, tapi maksud di siko kecil ulama artinya iblis, karena iblis ku orang gaibnya setan. Wa ma walad, dan dari bahaya anaknya, maksudnya setan itu sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nah, khusus dalam safar, kalau kita bersafar kemudian lah tiba malam hari, ya, maka dianjurkan kita membaca doa berlindung kepada Allah dari segala apa saja yang akan membahayakan diri awak. Nah, itulah kajian kita di subuh hari kini, membahas dua pembahasan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Kita akan selesaikan di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang masalah safar. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan subuh hari kini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.